Selamat malam. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Mahasiswa Sati Denpasar, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mendiskusikan tentang hasil analisis rencana anggaran biaya pada proyek pembangunan gedung SD 12 Kesiman yang terletak di Kesiman Kertelangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Sebelum memulai diskusi kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, nama saya Kadek Kesadi Upayana, NPM 1805-222-010013. Yang kedua ada Imade Ari Purnama Putra, NPM 1805-222-010014. Lalu yang ketiga ada Ida Bagus Pedi Anum Surya Lesmana, NPM 1805-222-010017. Lalu yang keempat ada Muhammad Rizky Ari Topan, NPM 1805-222-0122. Lalu yang terakhir ada Niluh Ayu Krisnayuni Permatasari, NPM 1805-222-010024. Sebelum mulai pembahasan, kami ingin mempresentasikan atau memperkenalkan tentang studi kasus atau lokasi proyek kami. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada materi pertama. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi proyek. Proyek SDN 12 Kesiman terletak di Jalan Pucung Bang nomor 12, Kesiman Kertelangu, Kecamatan Denpasar Timur. Total gedung yang terdapat di SDN 12 Kesiman adalah 3 gedung. Kegiatan proyek ini adalah pembangunan gedung baru dengan peruntukan untuk ruang kelas. Adapun kegiatan di proyek ini adalah pembangunan peningkatan infrastruktur gedung pendidikan, kemudian pekerjaan pembangunan gedung SDN 12 Kesiman, lokasi Jalan Pucung Bang nomor 12, Kesiman Kertelangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Nilai kontrak 2.305.876.000. Adapun sumber dana dari proyek ini adalah dari APBD Kota Denpasar tahun anggaran 2019. Konsultan perencanaan proyek ini CP Manarjaya, pelaksana CP Tenaga Inti, pengawas CP Gunung Agung Desain, penanggung jawab CP Tenaga Inti, yaitu Agus Sudarmo, waktu 5 bulan lebih 11 hari atau 174 hari. Berikut adalah gambar lokasi dari proyek tersebut. Gambar lokasi 1 bisa dilihat pada denah. Gambar 2 terdapat jalan utama. Di gambar 3 terdapat gambar samping kanan proyek. Gambar 4 terdapat gambar samping kiri proyek. Berikutnya analisa ini menggunakan data primer di mana file rencana anggaran biaya proyek pembangunan SD 12 Kesiman. Dalam file tersebut terdapat data seperti bahan, upah, analisa, RAB, rekap RAB, time schedule, perhitungan volume, dan RAP. Berikut ada analisis data. Yang pertama ada tahap pembersihan data, di mana pada tahap ini data RAB yang didapat dibersihkan sehingga hanya didapat nilai RAB murni. Yang kedua ada tahap perapian. Tahap perapian data di mana pada tahap ini didapat sheet pertama yaitu harga satuan, kemudian sheet kedua analisis pekerjaan, sheet ketiga rekap analisa pekerjaan, sheet keempat RAB, sheet kelima rekap RAB, kemudian yang terakhir sheet yang terakhir time schedule atau penjadwalan. Berikut bisa dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk berikutnya saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kebutuhan sumber daya kegiatan pada proyek pembangunan gedung SDN 12 Kesiman. Tahap analisis kebutuhan sumber daya kegiatan ini dapat dilanjutkan jika setelah proses analisa atau proses pembersihan dan perapian data telah dilakukan. Untuk sumber daya
Yang dihitung jumlah kebutuhan setiap jenis sumber daya kegiatan yang digunakan pada proyek ini. Data-data yang diperlukan untuk menghitung jumlah sumber daya adalah yang pertama, sumber daya yang digunakan setiap uraian pekerjaan. Yang kedua, volume masing-masing uraian pekerjaan. Yang ketiga, koefisien sumber daya pada uraian pekerjaan. Untuk rumusnya sendiri yaitu volume dikali dengan koefisien tenaga kerja atau koefisien sumber daya. Untuk contohnya sendiri, pada hasil diskusi ini kami menggunakan contoh pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplang. Contoh pada kebutuhan sumber daya pekerja. Volume dari pekerjaan pengukuran pasangan boplang sendiri adalah 80 meter dikali dengan koefisien 0,1, di mana koefisien ini didapat dari sheet kedua, yaitu sheet analisis pekerjaan. Sehingga dari hasil perhitungan di atas, hasil yang didapatkan adalah 8, sehingga total kebutuhan sumber daya pekerjaan yang dibutuhkan pada proses pekerjaan pemasangan boplang adalah 8. Untuk perhitungan selanjutnya, menggunakan rumus yang sama dengan volume yang sama, tetapi dengan koefisien yang berbeda. Untuk detail lengkap dari perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri berikut. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis rekapitulasi kebutuhan sumber daya kegiatan. Dalam analisis rekapitulasi, kebutuhan sumber daya ini dapat direkapitulasi berdasarkan jenis sumber dayanya, sehingga didapat total kebutuhan pada suatu sumber daya. Total kebutuhan sama dengan hasil penjumlahan dari seluruh kebutuhan sumber daya dengan jenis rupa pada kolom jumlah di sheet analisis sumber daya kegiatan. Contoh, kepala tukang sama dengan hasil penjumlahan dari seluruh kebutuhan sumber daya tukang pada kolom jumlah di sheet analisis sumber daya kegiatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan biaya sumber daya kegiatan. Pada tahap analisis kebutuhan sumber daya kegiatan dibuat berdasarkan data dari analisis kebutuhan sumber daya kegiatan. Untuk sumber daya dihitung jumlah kebutuhan setiap jenis sumber daya kegiatan yang digunakan pada proyek ini. Data-data yang diperlukan untuk menghitung jumlah sumber daya yaitu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sumber daya yang digunakan setiap uraian pekerjaan, volume masing-masing uraian pekerjaan, koefisien sumber daya pada uraian pekerjaan, dan harga satuan setiap sumber daya. Contohnya yaitu menghitung biaya kebutuhan sumber daya pada pekerjaan pengukuran dan pasangan boplang. Di sini kita mengambil contoh yaitu seperti tukang kayu, yaitu kebutuhannya 8 dengan harga satuan yaitu Rp115.000. Untuk waktu saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sini saya akan menjelaskan tentang analisis rekapitulasi kebutuhan biaya sumber daya, di mana pada tahap ini adalah lanjutan dari tahap analisis biaya kebutuhan sumber daya kegiatan. Adapun rumus dari rekapitulasi kebutuhan biaya sumber daya adalah total biaya sama dengan kebutuhan sumber daya kali harga satuan. Contohnya, kebutuhan sumber daya dari rekapitulasi kebutuhan biaya sumber daya yaitu kepala tukang 250,23 kali harga satuan 120.000. Didapat total biaya 30.027.927. Kemudian tukang kayu, kebutuhan sumber daya 861,40 kali harga satuan 115.000. Kemudian didapat total biaya sebesar 99.061.426. Kemudian ada pekerjaan, kebutuhan sumber daya sebesar 2.855,99 kali 103.000. Didapat total biaya sebesar 294.166.523.
Untuk selengkapnya bisa dilihat di tabel rekapitulasi biaya sumber daya kegiatan. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikut. Baik, terima kasih atas waktunya. Berikut saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penjadwalan kebutuhan sumber daya kegiatan. Pada tahap ini dilakukan setelah semua proses analisa pada data RAB telah dilakukan. Untuk penjadwalan kebutuhan sumber daya kegiatan dibuat setiap minggu selama umur proyek, di mana pada proyek pembangunan SD 12 Kesiman, umur proyeknya adalah 24 minggu. Jadi selama 24 minggu, sumber daya yang digunakan didata setiap minggunya, sehingga diharapkan dapat mempermudah proses pengadaan dan juga pengontrolan sumber daya pada proyek tersebut. Data-data yang dibutuhkan pada penjadwalan ini yaitu yang pertama, sumber daya kegiatan yang digunakan setiap uraian pekerjaan. Yang kedua, ada kebutuhan sumber daya kegiatan setiap uraian pekerjaan. Lalu yang ketiga, ada waktu setiap uraian pekerjaan atau time schedule. Untuk contohnya, pada kesempatan kali ini saya mengambil satu contoh pekerjaan, yaitu pekerjaan pengukuran dan juga pemasangan boplang. Yang pertama, ada sumber daya kegiatan dan juga kebutuhan. Sumber daya yang dibutuhkan pada pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplang ada tukang kayu dengan total kebutuhan yaitu 8. Lalu yang kedua ada pekerja dengan total kebutuhan yaitu 8. Yang ketiga ada kepala tukang dengan total kebutuhan 0,8. Lalu berikutnya ada mandor dengan total kebutuhan 0,4. Lalu untuk sumber daya bahannya sendiri, yang pertama ada kayu usuk meranti 5/7 dengan total kebutuhan 0,96. Lalu ada paku biasa dengan total kebutuhan 1,6 dan kayu papan meranti 3/20 dengan total kebutuhan 0,56. Untuk waktu pengerjaan pemasangan dan pengukuran boplang ini sendiri 7 hari atau genap seminggu. Untuk perhitungannya sendiri, kebutuhan sumber daya dalam 1 minggu menggunakan rumus kebutuhan sumber daya dibagi dengan waktu uraian pekerjaan, di mana contohnya pada sumber daya tukang. Kebutuhan sumber dayanya adalah 8 dibagi dengan waktu uraian pekerjaan yaitu 1, di mana pada perhitungan ini kami menggunakan satuan minggu untuk waktu uraian pekerjaannya, sehingga didapat nilai 8 per minggu. Dan begitupun dengan perhitungan berikutnya menggunakan rumus yang sama, yaitu kebutuhan sumber daya dibagi waktu uraian pekerjaan. Untuk detail lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut untuk sumber daya kegiatan dan juga materialnya. Untuk berikutnya saya serahkan kepada materi berikut. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, tujuan dari rekapitulasi ini adalah untuk mempermudah dalam pengadaan dan pengawasan sumber daya tiap minggunya. Rumus perhitungan. Penjumlahan kebutuhan sumber daya dengan jenis yang sama per minggu ke N, di mana N sama dengan minggu kesekian. Untuk detail lengkap rekapitulasi dapat dilihat pada tabel berikut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Berikutnya dilanjutkan dengan analisis penjadwalan biaya sumber daya. Pada tahap ini merupakan lanjutan dari analisis penjadwalan sumber daya kegiatan, di mana pada tahap ini dari analisis penjadwalan sumber daya kegiatan ditambahkan dengan kolom baru yaitu biaya, sehingga didapatkan total biaya yang dibutuhkan tiap minggunya selama umur proyek. Untuk rumus yang digunakan adalah biaya tiap minggu sama dengan kebutuhan sumber daya tiap minggu dikali dengan harga satuan sumber daya. Untuk contoh yang digunakan pada kesempatan kali ini yaitu pada pekerjaan pengukuran pemasangan boplang. Untuk contoh pada sumber daya tukang kayu, di mana kebutuhan pada minggu pertama yaitu 8 dikali dengan harga satuannya yaitu 115.000, sehingga didapatkan nilai biaya kebutuhan tukang kayu pada minggu pertama adalah Rp920.000. Dan begitupun untuk perhitungan sumber daya berikutnya pada minggu pertama menggunakan rumus yang sama. Untuk detail dari analisis penjadwalan biaya sumber daya pada minggu pertama dapat lihat pada tabel berikut.
Untuk berikutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis rekapitulasi penjadwalan biaya sumber daya kegiatan. Pada tahap analisis rekapitulasi penjadwalan biaya sumber daya kegiatan ini dilaksanakan setelah tahap analisis penjadwalan kebutuhan sumber daya kegiatan selesai. Di mana pada tahap ini kami melaksanakan rekapitulasi dari hasil analisis penjadwalan biaya kebutuhan sumber daya kegiatan sehingga diperoleh total biaya sumber daya per minggu dari setiap jenis sumber daya kegiatan. Tujuan dari rekapitulasi ini adalah untuk mempermudah dalam pengadaan dan pengawasan biaya sumber daya setiap minggunya. Rumus perhitungannya yaitu total biaya pada minggu ke N sama dengan harga satuan dikali total kebutuhan pada minggu ke N, di mana N sama dengan minggu ke sekian. Contohnya yaitu perhitungan sumber daya kegiatan dalam minggu ke pertama yaitu sebagai berikut. Pada minggu pertama terdapat total 3 pekerjaan yang dilaksanakan, di antaranya yaitu pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplang, pekerjaan RK3 atau Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan pekerjaan pasangan board pile 30 cm. Untuk lebih lengkapnya dilihat pada tabel sebagai berikut, contoh biaya sumber daya kegiatan di minggu pertama. Di sini saya mengambil yaitu contoh tukang kayu, kebutuhannya yaitu 8, harga satuan Rp115.000 dan total biaya yaitu Rp920.000. Sekian untuk waktu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk sahabat-sahabat mahasiswa sekalian. Demikianlah hasil diskusi dari analisis rencana anggaran biaya dan juga time schedule atau penjadwalan dari proyek pembangunan gedung baru SD 12 Kesiman. Jika ada pertanyaan dapat ditanya pada kolom komentar. Terima kasih atas waktunya.